Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video pertama Eduline Institute. Ya, mungkin teman-teman masih bertanya gitu ya, kenapa dulu kan channel ini namanya Albar EduTouch Tips, tapi sekarang berubah menjadi Eduline Institute. Itu harapan kami gitu dengan berubahnya menjadi Eduline Institute itu konten yang kami berikan itu menjadi lebih luas gitu ya, tidak hanya biologi atau mungkin mata pelajaran akademik, tapi juga edukasi-edukasi tentang non-akademik, juga sharing-sharing pengalaman, dan lain sebagainya, lebih bisa diterima di masyarakat dengan konsep yang baru, dengan wajah yang baru, dan juga kolaborasi dari tim kami yang baru gitu ya. Konsep-konsepnya mungkin lebih baru lagi dibanding dengan Albar Edutouch Tips yang dulu. Oke, dan juga untuk viewers setia dulu ya yang dari Albar Edutouch Tips, terima kasih atas kritik dan sarannya. Itu sangat membangun dan juga menjadi inspirasi bagi kami untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi di kedepannya ya. Nah, bicara tentang video pertama, mungkin ini udah pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, kenapa dibahas lagi? Mungkin ini hanya sekedar apa ya namanya? Jadi mungkin di video sebelumnya itu masih banyak kekurangan. Jadi kami ingin melengkapi pembahasan tentang transportasi zat ini di video ini gitu, supaya lebih clear pemahamannya, konsepnya menjadi lebih jelas gitu ya tentang transportasi zat, karena saya lihat masih ada banyak yang bingung gitu dengan materi di bab sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita masuk ya ke materi. Nah, mungkin transportasi zat ini itu ya secara awamnya gitu ya, bagaimana mekanisme zat ini bertransport ya, berpindah gitu ya. Nah, ini kaitannya biasanya itu dengan sel ya, karena sel itu kan kita tahu bahwa dia itu punya lapisan membran. Nah, dan sel itu melakukan banyak sekali aktivitas di dalam sel itu kan. Contoh misalkan di sini kita buat, di sini adalah wilayahnya ekstrasel dan yang ini intrasel. Nah, ini ekstrasel yaitu di luar sel, dan yang ini intrasel atau di dalam sel. Nah, di dalam sel ini kan banyak banget nih organel-organel, mitokondria lah, ada nukleus ya. Nukleus juga ada kayak badan Golgi, retikulum endoplasma dan lain sebagainya. Sitoskeleton. Di sini banyak sekali aktivitas-aktivitas seluler. Contohnya kayak respirasi, terus replikasi DNA gitu ya. Dan juga sintesis protein, banyak banget pokoknya aktivitas di dalam sel ini. Nah, untuk menunjang aktivitas yang ada di dalam sel ini butuh dong zat-zat dari luar ya. Contohnya mungkin untuk melakukan aktivitas di dalam sel itu butuh energi. Nah, dari mana dapat energi? Kan dari glukosa ya. Dari glukosa dari luar. Kita juga butuh glukosa dari luar untuk menyuplai energi di dalam sel ini gitu. Atau mungkin di dalam sel untuk menunjang aktivitasnya kita butuh elektrolit ya. Dan elektrolit tersebut tidak bisa kita dapatkan di dalam sel, justru kita bisa dapatkan di luar sel. Nah, bagaimana zat-zat yang ada di luar sel ini bisa masuk ke dalam sel? Gak bisa dong masuk sembarangan. Kenapa? Karena di sini ada membran. Jadi ada lapisan luar pembatas antara wilayah dalam dan wilayah luar. Makanya harus ada beberapa mekanisme bagaimana zat dari luar bisa masuk ke dalam lewat membran ini. Gitu ya. Oke, secara garis besar ya, transportasi zat ini ada 4 mekanisme ya. Yang pertama itu adalah transportasi aktif ya, transport aktif. Yang kedua transport pasif, yang ketiga terfasilitasi, dan yang keempat massal. Mungkin untuk satu persatu detailnya akan kita bahas di video selanjutnya karena mungkin durasinya nanti akan sangat panjang kalau dibahas dalam